Kita lanjut ke sesi berikutnya, standar proses D. Sudah hadir ya Ustadz Lukman? Ada. Yes. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat ada. Ya. Ustadz Lukman juga berasal dari Jawa Timur ya, sama kayak Ustadz Anik tadi. Insya Allah. Yang share screen saya atau Ustadz? Gimana Ustadz? Monggo Ustaz aja ya. Oh Saya saya. juga saya aja Ustaz ya. Biar enak Oh nunjuknya iya, nanti. iya, baik. Ya. Ya. Waktu dan Baik, layar kami persilakan Ustadz. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an wa hadana bihidayatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi nata'allamu wa 'alamal Qur'an. Amma ba'd. Baik yang kami muliakan peserta pelatihan eh, metode Ilman Warohan, semoga eh, dalam keadaan sehat walafiat, syukur alhamdulillah. Eh, Niatan kita semoga dicatat dengan niatan yang baik dan ilmu yang kita dapatkan meskipun sedikit, insya Allah semoga berkah bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Teriring doa, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan lantaran sholawat tadi semoga kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz Ustadzah yang dirahmati Allah, eh, masih ingat tahapan pembelajaran tadi apa saja? Tahapan pembelajaran ada berapa Ustadz Ustadzah? Ada 4 Ustadz. wabarakatuh. Ada 4. Tidak kurang Ustadzah. Ada berapa tahapan pembelajaran? 3. 3. Apa saja Ustadzah Nur? Pembukaan inti penutup. Pembukaan inti penutup. Baik. Di materi inti ada berapa? Ada 3. Ada 3. Apa saja? Santun, hafalan, dan tilawah. Santun, hafalan, dan tilawah. Betul sekali. Jadi kalau di total ada berapa tahapan itu pembelajarannya itu? Ada? 5. Ada 5 5 nggih. tahapan. Ya, baik. Ada 5 tahapan. Apa saja? Pembukaan, Pembukaan, Bukaan, santun, tilawah, dan penutup. santun, Hafalan, hafalan, Hafalan materi tilawah, jilid, penutup. dan penutup. Siapa Oke. yang hafal tanpa melihat buku? Sudah hafal tanpa melihat buku? Ustazah Istiani sudah hafal? belum. Belum. Buka dulu Padahal contekan. ini adalah tahapan yang inti nih. Harus harus hafal ini. Kalau tidak hafal tahapannya nanti ngajarnya semrawut. Iya. Baik, kita hafalkan dengan gerakan ya, biar semakin Iya. lekat dalam hati ya. Kalau dalam nyanyian kan sudah sudah tadi ya, dalam nyanyian. Kita praktekkan dengan peraga ya, gerakan. Baik, yang pertama 5 tahapan yaitu pembukaan. Ini saja. Coba diperhatikan Oh, semuanya, pembukaan. Kenapa pembukaan. kok seperti ini? Karena ini akan membuka pikiran kita ya untuk siap belajar, pembukaan. Terus yang kedua, santun. Santun. Taruh di dada, nih, santun. Yang ketiga, hafalan. Hafalan. Yang ini apa tadi Hafalan. Ustaz? Pembukaan, Pembukaan. pembukaan, santun, Santun. Apa ini? hafalan, Hafalan. 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 Lanjut, materi jilid. Oh, materi Dibuka jilid. jilidnya, materi jilid.
Materi jilid. Ya. Materi Gini jilid. tadi apa? Materi hafalan. 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 Ini Mana? Materi jilid. Materi jilid. materi jilid. Terakhir penutup. Penutup. Tak ulangi lagi ya. Pembukaan. Silakan diperhatikan. Bukaan. Ada hafalan. 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 Adab. Atau santun. 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 Materi jilid. Materi Jilid. jilid. Penutup. Penutup. Nah, insya Allah hafal ya. Saya gerakan jenengan antum semuanya yang apa itu namanya menyebutkan itu materi apa ya, tahapan apa. Ini Pembukaan. Bukaan. Santun. Hafalan. Hafalan. Materi Materi jilid. jilid. Penutup. penutup. Hafal nggih satu-satu nggih? Insya Allah Ustaz. Insya Allah hafal. Ini kalau nggak hafal Cepat dia kalau lain Ustaz. Gitu. Baik. Di dalam materi inti itu ada 4 langkah. Masih ingat apa saja 4 langkah dalam materi inti? Pengulangan, Ulangan. paham, mahir, Evaluasi. evaluasi. Betul sekali. Ini dengan lihat apa? Hafal Ustazah? Gerakan lagi Ustaz. Masih lihat. Pakai gerakan cepet deh. Kita perhatikan dengan gerakan ya. Yang pertama yaitu pengulangan. Ini, saudara. Pengulangan. Paham, tangan kanan. Paham. Mahir, tangan kiri. Mahir. Evaluasi. Evaluasi. Sekali lagi, ini apa? Pengulangan. Paham. Mahir. Evaluasi. Evaluasi. Baik. Itu ada di tahapan mana, Ustazah? Apa tadi? Materi jilid. Ada di materi inti, Ustazah. Ada di materi inti. Materi inti apa saja? Di santun, hafalan. Hafalan materi jilid. Ada 4 langkah itu semuanya. Ada pengulangan, paham, mahir, evaluasi. Di materi santun, hafalan, dan tilawah ya, atau materi jilid. Ya, seperti itu. Itu harus hafal ya, Ustazah ya. Baik, saya evaluasi lagi. Di materi tadi ada pengulangan, paham, mahir, evaluasi. Kalau pengulangan paham ya, pengulangan itu mengulang materi yang sebelumnya. Sekarang yang ini tahapan apa ini? Paham ya. Paham dulu. Di tahapan paham itu ada berapa langkah? Ada 5. 5, banyak banget. Ada 4 lagi, Saudara. Ada 4, ya. Yang pertama apa? Mencontohkan. Masih ingat? Yang disampaikan Ustazah Andi barusan. Mencontohkan. 3 kali. Menirukan. Bersama-sama. Membuka peraga. Loh, bukan itu, Saudara. Yang intinya ya. Mencontohkan, menirukan, membaca bersama-sama, tunjuk satu siswa. Sebagian, ya, tunjuk sebagian. Itu 4 langkah itu di pola paham tadi ya. Pola paham. Harus hafal ini. Mencontohkan, menirukan, bersama-sama, ditunjuk sebagian. Paham ya? Kayaknya masih bingung ini. Banyak yang mencatat ya. Nggak usah dicatat-catat, dihafalkan aja ya. Baik, saya ulangi lagi. Tadi ada berapa tahapan? 5. 5. Pembukaan, santun, hafalan, materi jilid, penutup. materi inti ada 3. Santun, hafalan, tilawah, jilid. dalam materi inti tadi ini ada 4
langkah. Yang pertama, Pengulangan. Paham, mahir. evaluasi. Dalam tahapan pengulangan paham ya, mengulangi materi sebelumnya. Dalam tahapan paham, cara memahamkan ke siswa ada 4 langkah. Pertama apa? Mencontohkan, Mencontohkan menyebutkan, sama dan apa? ditunjuk sebagian. Baik, itu ya. Itu ada di pola paham. Sekarang di pola mahir. Tadi paham ya. Sekarang di mahir ada berapa mahir? Mahir ada 2. Ada 2. Baca berkelompok. Baca berkelompok dan baca bersama-sama. Baca intinya ya. Habis mahir apa? Evaluasi. Sampai sini paham ya. Nah, sekarang saya izinkan saya untuk menampilkan slide saya. Baik. Proses yang selanjutnya ya, standar proses yang D ya, yang ada di T3 nih, Ustaz. Alurnya ini sudah terlihat Ustaz. Oke. Kalau untuk alurnya ini sudah dibahas di awal-awal ya, cukup itu namanya review saja nih. Capaian pembelajaran ada fasih dan ada santun. Fasih dalam membaca Al-Qur'an, dalam menghafalkan Al-Qur'an. Santun dalam apa itu adabnya, sikap memuliakan Quran, taat kepada Allah, untuk sikap santunnya. Sekilas saja. Nah, ini tahapan pembelajaran Al-Qur'an ilman wa ruhan. Ini ada pembukaan cukup 5 menit. Nah, materi inti apa saja tadi materi inti tadi, Ustaz? Santun, hafalan, dan materi jilid atau tilawah ya. Baru penutup 5 menit juga. Insya Allah yang kita bahas di sini adalah setelah kita menyelesaikan jilid Maruhan ya. Di sini ada materi tilawah mandiri terbimbing. Oke. Bagaimana cara tilawah mandiri terbimbing ini kita ajarkan? Baik, kita lanjut ke sini. Baik, di sini ada materi tilawah mandiri terbimbing. Ini di sini kita langsung mencontohkan langsung ya, Ustaz Sada ya. Kalau di tilawah sama nih. Polanya yaitu mencontohkan langsung. Kalau mencontohkan ya kita tinggal mencontohkan lagi. Kalau dijilid kan tadi mencontohkan 3 kali. Terus apa? Menirukan ya. Menirukan di sini kurang menirukannya Sada. Menirukan, terus lanjut apa? Habis menirukan bersama-sama. Membaca bersama-sama, habis membaca bersama-sama Menunjuk sebagian. ditunjuk sebagian ya, ditunjuk sebagian. Tapi di sini ditunjuk sebagiannya ini langsung masuk ke evaluasi, Ustaz. Bedanya di situ. Jadi habis kita contohkan karena kita sudah masuk ke Al-Qur'an ya. Tidak ada penjelasan lagi. Langsung masuk ke Al-Qur'an yaitu dicontohkan, terus ditirukan, membaca bersama-sama, baru dievaluasi. Dievaluasinya itu membaca bergiliran, langsung satu-satu. Baik, saya contohkan ya. Baik, anak-anakku, sebelumnya, sebelum ke tahapan pola paham, kita kan ada pengulangan ya. Pengulangan, paham, mahir, evaluasi. Kita ulang pengulangan dulu ya. Baik, kemarin kita tilawah Al-Quran sampai ayat 84 ya. 84 kemarin. Baik, kita baca dulu bersama-sama anak-anak. Ini untuk pengulangan saja ya. Pengulangan saja. Kita baca dulu bersama-sama satu ayat yang paling atas ya, anak-anak ya. Baik, baca bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa idh akhadna أخذنا ميثاقكم تسفكون ولا دماءكم ولا تخرجون ولا أنفسكم تخرجون من أنفسكم دياركم دياركم أقررتم وأنتم أنتم تشهدون. Biasanya kan anak-anak ketika sudah masuk Al-Quran, kira-kira bacaannya langsung lancar apa terbata-bata? Terbata. Masih terbata-bata ya, karena belum penyesuaiannya ya. Masih belum penyesuaian dengan Al-Quran atau apalagi ayat-ayat yang panjang. Maka dari itu kita pendidik mencontohkan dulu ya. Mencontohkan minimal 2 baris pertama ya. Minimal 2 baris. Baik, saya contohkan ya 2 baris. Nanti apa itu disimak. Simak ustadznya itu berhentinya di mana nanti ya. Disimak. Tumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqa. Biasanya anak-anak enggak kuat sampai sini ya, jenjang SD. Anfusakum aja ya. Tumma antum haula'i taqtuluna anfusakum. Kita contohkan dulu ya. Anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tadhaharuna alaihim bil ismi wal udwan. Baik, sudah saya contohkan. Habis dicontohkan apa Ustazah? Baca bersama-sama. Baca Baca bersama-sama. Yang tadi yang Baca tadi sama. contohkan habis contohkan Membaca bersama. belum. Hah? Menirukan Ustazah. Di sini ada yang kurang di sini. Menirukan belum. Baik, anak-anakku tirukan setelah Ustaz ya. Ulai taqtuluna anfusakum. Yuk, 2, 3. ما أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم Perhatikan Ustaz tadi berhenti di Fariqo. perhatikan ya. Fariqo berhenti ya kok. Tetap Ya, sampai ini kalau nggak perhatikan ini. Ayo sekarang disimak ya, disimak. Simak dengan teliti ya. Ulangi lagi dari sini ya. Anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim. Yuk, 2, 3. Ya. Min diyarihim tadhaharuna alaihim bil ismi wal udwan. Yuk. Ya, habis menirukan apa? Baca bergiliran. Baca bergiliran ya. Baca bersama-sama dulu sana. Sama-sama dulu. Coba diulangi tanpa Ustadz ya. Bersama-sama. Semua sampai sini udwan. Sesuai dengan wakaf yang dicontohkan Ustadznya tadi. Ya, sesuai wakaf yang dicontohkan Ustadznya tadi. Seperti itu. Habis ini sudah selesai, baru dibaca bergiliran. Tetap di ayat yang ini tadi. Yang ini tadi ya. Di ayat yang seperti ini tadi. Tetap di ayat yang sama sampai sini semua sudah baca, itu termasuk
dievaluasi ya, termasuk dievaluasi. Sudah, terus lanjut ke ayat setelahnya. Dua baris lagi ya. Dua baris lagi, minimal dua baris. Yang wakafnya tepat lah. Yang wakafnya itu apa itu? Wakaf yang ada wakafnya. Usahakan seperti itu. Sama, caranya sama seperti tadi. Baru kalau anak-anak sudah lancar membacanya, itu minimal satu hari satu halaman ya. Itu seperti itu. Satu halaman. Minimal satu halaman. Ditalaki dulu sama dicontohkan, kan bersama-sama dan bergiliran langsung gitu. Kalau anak-anak sudah terbiasa membaca Al-Quran standarnya lancar, anak-anak sudah tidak terbata-bata lagi, maka anak-anak ini adalah tahapan yang diajarkan ke anak-anak. Tahapannya seperti ini. Langsung mencontohkan, kita cukup mencontohkan dua baris saja. Langsung anak-anak membaca minimal dua baris pertama secara bersama-sama. Setelah itu enggak usah ditalaki lagi, sudah langsung bergiliran anak-anak. Ini tahapannya ketika anak-anak sudah lancar dalam membaca Al-Quran. Contohnya ya, kita praktekkan di sini. Ustadz contohkan nanti apa itu namanya disimak ya. Baik, mencontohkan poin yang pertama ya, langsung. Anggap saja ini halaman dari awal ya, halaman yang pertama. Wa id akhadna mitsaqakum la tasfiquna dima'akum wa la tukhrijun ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. Kita contohkan dulu dua baris. Anak-anak menirukan. Menirukan sini ya, dua baris ya. Satu, dua, tiga. Pre-memory. Ya. Ditirukan, sudah menirukan, membaca bersama-sama. Dua baris yang tadi. Baru anak-anak langsung giliran satu di sini kan berhubung ayatnya tidak sama ya. Saya apa itu namanya istilahnya itu diusahakan anak-anak membaca per wakof biar konsentrasi ya. Tadi temannya baca sampai mana dan saya harus mengulang di mana gitu. Kalau kita bacanya satu ayat nanti anak-anak itu banyak yang nggak konsentrasi Ustaz Zadang. Kenapa? Karena anak-anak akan menghitung oh, nanti saya ayat ini jadi nyantai nggak nyimak. Seperti itu biasanya. Jadi usahakan anak-anak bacanya saya sarankan ya per wakof atau dua wakof lah, dua wakof. Yang penting satu baris atau dua dua baris bisa seperti itu. Biar anak-anak menyimak, langsung membaca bergiliran dan kita evaluasi di situ, langsung kita evaluasi seperti itu. Jadi tahapan mahirnya itu sudah mahir anak-anak ya di sini ya sudah mahir, langsung kita evaluasi. Kalau bacanya Al-Qur'annya sudah lancar. Seperti itu Ustadz Ustadzah. Sampai sini ada yang ditanyakan, monggo. Nah, di sini ada videonya ya. Kita saksikan video ini. Videonya ada di Google, ada di YouTube ya, atau Google Drive juga. Kita apa itu namanya? Waktunya yang tidak cukup ini kalau di setel. Kita setel sekilas ya, bagaimana cara mengajarkan Al-Quran bagi yang sudah lancar ya. Sudah terlihat, Ustaz Zada? Sudah. Bentar ya, masih loading.
Ini contoh tahapan pembelajaran Al-Quran. Ketika anak-anak sudah lancar membaca Al-Quran. Lama ini. Masih loading. Muter-muter. Oke. Mau dari saya, Ustaz? Terdengar suaranya? Belum kedengeran, Ustaz. Oh, enggak terdengar. Wah, keliru ini saya. Bentar. Eh, masalah. Salah, saudara. Sudah terlihat? Sudah, Ustaz. Terdengar ya? Ya. Sudah. Sajur 179 paling bawah ayat 25 kita baca bareng dulu. Jawab yang tahu. Abata. Itu barusan pengulangan ya, saudara ya? Diperhatikan 180. Ustaz contohkan sampai ayat 26 ya. Satu ayat ya. Diperhatikan berhentinya dan memulainya. Wadhkuru idh antum qalilun mustad'afuna fil ardh takhafuna an yatakhatafakum an-nas fa'awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun. Sekarang diikuti per ayat. Setiap berhenti. Oke? Setiap wakaf. Ustaz berhenti di mana? Habis itu ditirukan. Wadhkuru idh antum qalilun mustad'afuna fil ardh Saya percepat nggih, sadang nggih. nasu fa'awakum wa ayyadakum Saya percepat. wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun. Coba sekarang lanjutkan dari Nah, ini langsung ketika sudah menirukan,
langsung di apa itu namanya kan bacakan dua baris atau per wakof ya ayat anak-anak selanjutnya. Subhanallah, coba diulang lagi. Berhenti nggak apa-apa. Ketika ada yang salah disuruh ngulang ya, jangan dibiarkan tetap salah. Mungkin seperti itu ya, seterusnya satu bergiliran satu-satu sampai terakhir, sampai terakhir. Tuh. Berhubung waktunya enggak nutut ya kalau semuanya saya putar nih. Sebagian aja nih. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Habis tilawah kita ke materi tajwid ya. Materi tajwid di sini ada materi tajwid ketika anak-anak apa itu namanya sudah lancar membacanya seperti tadi, itu dikasih materi tajwid. Untuk SD mulai dari halaman 5 materi gunnah sampai halaman 17 nih. Bab idgham mutaqariban dan dilanjutkan lagi bacaan gharib dan bacaan hati-hati. Bacaan hati-hati dari halaman 19 sampai halaman 23 atau terakhir. Seperti itu. Untuk jenjang SMP SMA itu semuanya materi tajwid semuanya diajarkan. Dari makhorijul huruf dan sifat huruf diajarkan. Seperti itu. Bagaimana cara pembelajaran tajwid di sini sudah ada nih, sama nih. Ada mencontohkan, menirukan, membaca bersama-sama, membaca sebagian seperti itu, membaca sebagian. Biar biar tidak bingung, kita saksikan videonya lagi ya. Nah, bagaimana cara pembelajaran di tajwid. Masih sama di sini. Nah, ini pembelajaran untuk yang tajwid. Sabar nggih, sadang nggih. Internetnya kayaknya agak lemot ini. Seperti biasa, tahapan materi itu ada pengulangan dulu ya. Pengulangan, paham, mahir, evaluasi. Kita pengulangan dulu ya. Tajwid kita mengulang dari hukum mim sukun dulu. Yang 3 hukum sukun ada berapa? Ada 3. Yang pertama ada Safawi. Ini kalau Sulen sama. Oke, bisa ditutup bukunya, kita ngelar dulu ayo. Pengulangan. Hukum mim sukun dibagi 3. 1 ikhfa sorry. 1 2 3. Ikhfa
Ini masih pengulangan ya, saya cepatkan ya, sedang ya. Ulang lagi. Istilah, semua huruf istilah. 1, 2, 3. Kajilah lagi. Ya, ya, tofu, asal. Oke, bisa diintip dulu. Istilah. 2, 3. Yang termasuk. 1. Istilah. Semua huruf istilah dibaca kafir. Huruf istilah ada 7, yaitu fa, sad, dal, qain, qaf, dal. Contohnya masih menyambung, masih bersambung dengan yang termasuk tafkhim. 2 lafaz Allah dibaca tafkhim jika didahului fathah atau dhammah. Perhatikan pemotongan kalimatnya. Ini baru pola apa? Habis pengulangan pola paham. Paham. Terus ada 4 langkah tadi ya, mencontohkan, menirukan, bersama-sama dan ditunjuk sebagian. Dibaca tafkhim jika didahului fathah atau dhammah. Jika didahului fathah atau dhammah. Oke, perhatikan dulu. Lafaz Allah dibaca tafkhim jika didahului fathah atau dhammah. Contohnya antaqanallahu nasrullahi. Lafaz Allah dibaca tafkhim jika didahului fathah atau dhammah. Contohnya antaqanallahu nasrullahi. Baik, insya Allah dapat dipahami ya. Tahapannya sama seperti tadi ya. Mencontohkan, menirukan bersama-sama dan ditunjuk sebagian ya. Berhubung waktunya yang tidak memungkinkan untuk saya apa itu putar secara full ya. Insya Allah dapat dipahami ya, Ustadz Sadang ya. Insya Allah dapat dipahami. Baik, kita lanjutkan ke tahapan selanjutnya ya. Ketika sudah apa itu namanya materi tajwid sudah selesai dan kita sudah imtihan ya, sudah diujikan anak-anak, bacaannya sudah diujikan, materi tajwidnya, materi gharibnya sudah dihafal semua, diujikan, didaftarkan untuk imtihan. Imtihan nanti diuji bacaannya, hafalannya, teori tajwidnya seperti itu. Kita masuk ke lah bagaimana dengan kan pembelajarannya sudah selesai nih. Sudah selesai atau namanya jilid 1 sampai Al-Qur'an sudah khatam, sudah selesai. Maka untuk pembelajaran selanjutnya adalah langsung fokus ke tahfidz. Dan di tahfidz juga masih ada membaca Al-Qur'annya sama. Cara membaca Al-Qur'an sama. Materi tahfidz kemarin sudah diajarkan apa belum Ustadz Zanda? Tadi atau kemarin sudah apa belum? Belum, Ustaz. Belum. Cara mengajarkan tahfidznya belum. Insya Allah sama Ustaz. Cara mengajarkan tahfidznya ada pengulangan, paham, mahir, evaluasi. Baik, saya praktekkan dulu ya. Contohnya kita sampai di surat Al-A'la ya. Al-A'la ayat 1. Baik, di pengulangan tahfidz itu ada pengulangan tahfidz hafalan yang sudah dihafal yang lama atau yang jauh ya. Dan ada pengulangan yang baru. Pengulangan tahfidz yang lama, kalau kita sekarang materinya Al-A'la, ini dari bawah ya, dari Anas ya. Pengulangan tahfidz yang lama itu kira-kira dari mana Ustadz Sada? Surat apa sampai surat apa? Anas sampai Al-Bayyinah itu yang pengulangan lama. Anas sampai Al-Bayyinah.
Akan tetapi pengulangan yang baru surat Al-Qadr. Contohnya gini, instruksinya ke anak-anak gini. Baik anak-anak, silakan baca murojaah surat An-Nas sampai Al-Kafirun dulu ya. Nanti besoknya berbeda lagi suratnya. An-Nas sampai Al-Kafirun dulu hari ini. Yuk kita baca bersama-sama. Kita membaca bersama-sama ketika murojaah. Bacaannya temponya agak dipercepat. Contohnya, tuh dua tiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, dan seterusnya sampai surat Al-Kafirun. Baik, lanjut. Habis Al-Kafirun kita murajaah surat Al-Qadr bersama-sama. Tuh dua tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, dan seterusnya. Baru habis pengulangan apa? Apa ini Ustazah? Paham. 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 Ya, paham materi. Ketika paham materi sama 4 langkah tadi. Mencontohkan, menirukan, bersama-sama, dan sebagian. Contoh, Al-Alaq ayat 1. Perhatikan dan dengarkan Ustaz. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berapa kali? Minimal 3 kali. Tirukan setelah Ustadz. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 2, 3. Baik. Berapa kali? Minimal 3 kali. 3 kali. Habis menirukan apa? Baca bersama-sama. Baca bersama-sama. Baik, bersama-sama dengan Ustadz ya. Iqra 3 kali. 1, 2, 3. Iqra bismi rabbikal khalaq. Memori. Anggap sudah 3 kali. Habis 3 kali apa? Menunjuk sebagian. Menunjuk sebagian. Silakan Ustazah Istiani dibaca Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Silakan Ustadz Fathul Wahab. Iqra. Yang barusan yang saya contohkan bukan lanjutannya. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, seperti itu ya. Saat ditunjuk sebagian. Habis ditunjuk sebagian, lanjut apa ini? Mahir. Mahir 2 langkah. Apa saja tadi? Baca kelompok sama bersama. Dan baca bersama. Baca kelompok dan baca bersama. Baca kelompok dan bersama. Contohnya, kelompok yang pertama yaitu yang perempuan dulu. Yuk, dibaca Iqra. 1, 2, 3. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, yang laptopnya atau HP-nya berdekatan, salah satu saja ya yang buka ya. Itu. Lanjut. Apa itu? Yang laki-laki sekarang. Laki-laki. Iqra. 1, 2, 3. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Habis berkelompok bersama-sama. 1, 2, 3. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, baik seperti itu cara apa itu mahir ya. Dari pengulangan paham mahir, sekarang evaluasi. Kalau evaluasi gimana kira-kira? Membaca bersama ayat yang baru Membaca bersama, terus habis itu dipelajari. Baca secara bergiliran. Ya, habis bersama-sama, coba sekali lagi bersama-sama, pre-memori, sekarang bergiliran. Bergilirannya satu-satu atau berapa-berapa Ustazah? Satu-satu ya, satu-satu boleh. Kalau ini kan ayatnya sama Ustazah ya. Meskipun kita langsung berdua, itu insya Allah paham. Bisa kita menilai itu bisa. Mana anak-anak yang belum hafal dan mana yang sudah hafal itu bisa. Ketika ayatnya sama,
kita coba berdua dibaca surat Al-Alaq ayat 1. Iqra itu ketika kita melihat mimiknya, itu ada yang kalau belum hafal itu kelihatan. Bagaimana cara mengatasinya? Ya kita suruh baca ulang lagi. Coba simak temannya ya, yang lainnya disimak. Simak. Sampai terakhir yang belum hafal tadi ditunjuk lagi. Insya Allah sudah hafal, insya Allah. Kalau yang lain menyimak yang lain gitu. Boleh fleksibel ya, tergantung waktunya. Kalau waktunya tidak nutut, maka tadi itu dengan cara dua orang atau 3 orang pun bisa. 3 orang bisa menyimak. Hafalannya sama seperti itu. Mungkin ini tidak usah saya saksikan videonya ya, insya Allah sama saja. Sama cara pemahamannya ya, cara penyampaiannya. Yang penting ada pengulangan, paham, paham itu ada 4, mencontohkan, menirukan, bersama-sama, ditunjuk sebagian. Habis itu mahir. Mahir ada 2, Membaca berkelompok. per kelompok, bersama-sama. Habis itu evaluasi. Sebelum evaluasi, baca lagi bersama-sama dan langsung 1-1 atau 2-2 atau 3-3 orang. Seperti itu. Tergantung waktunya nutut apa enggak gitu aja. Itu apa itu yang bisa ngukur itu gurunya, pengampunya di kelas itu. Kalau 1-1 kok enggak nutut, ya langsung 2-2 saja. Seperti itu. Habis itu ada lagi programnya ketika anak-anak sudah hatam Al-Quran ya, hatam Al-Quran, bacaannya sudah lancar, hafalannya sudah juga lancar, itu ada program hafalan mandiri juga dilaksanakan setelah melaksanakan imtihan ini. Mana prosesnya dengan 2 cara. Nah, ini kebetulan di sini ada 2 cara nih. Yang pertama mengakarkan lisan terlebih dahulu dengan membaca ayat yang akan dihafalkan sampai 10 atau 20 kali atau lebih. Jadi di sini tuh anak-anak di sini tuh kecerdasannya itu berbeda-beda anak-anak. Ustadz Zadang. Ada yang ketika membaca sekali ada langsung hafal ada. Ada yang baca 10 kali baru hafal ada. Bahkan ada yang 100 kali dibaca, udah hafal-hafal itu ada anak-anak itu. Jadi butuh proses. Masing-masing anak itu berbeda-beda. Bagaimana caranya biar mudah untuk menghafal, yaitu disampaikan kepada anak-anak kalau ingin hafal, sering membaca. Dibaca dulu sebelum dihafal. Mungkin minimal 20 kali lah kita baca dulu berulang-ulang. Dibaca dengan melihat ya. Dengan melihat mushaf dibaca 20 kali. Jangan dihafalkan dulu kalau sebelum 20 kali dibaca. Tujuannya apa? Untuk mengakrabkan lisan kita. Kalau lisan kita sudah akrab dengan ayat tersebut, insya Allah menghafal juga akan mudah. Mudah, tidak perlu lama-lama. Sebenarnya ini ada satu kisah, kisah yang apa itu alami oleh kakak saya sendiri atau mbak saya sendiri itu. Itu beliau itu ketika hafalan Al-Quran, meskipun perempuan ya, perempuan dan setiap bulannya itu pasti ada datang bulannya. Kalau datang bulan kan apa itu namanya untuk menghafal Al-Quran untuk apa membaca Al-Quran enggak bisa gitu, enggak bisa seperti yang ketika suci gitu ya. Nah, kakak saya, mbak saya dalam menghafal Al-Quran itu hanya butuh 6 bulan Ustazah, untuk menghatamkan 30 juz dengan hafalan. Itu teman-temannya juga pada kaget, kok bisa? Kok bisa? Setiap harinya itu kakak saya itu saya tanya, Mbak, bagaimana sih caranya apa itu antum bisa hafal padahal perempuan loh 6 bulan sudah hafal 30 juz dan dites oleh kiainya lancar semua gitu. Kok bisa ini? Gitu. Ternyata apa? Ternyata sebelum beliau benar-benar fokus menghafal, beliau itu rutin setiap hari itu membaca minimal 5 juz per hari. Minimal 5 juz per hari. Sampai lisannya itu sampai akrab dengan Al-Quran itu. Ya, ketika sudah mau setoran, sudah mau menghafal Al-Quran, beliau menghafal dalam sehari itu bisa sampai 5 halaman, sampai 7 halaman. Sampai 7 halaman. Saking sudah akrabnya lisan dengan Al-Quran itu tadi. Karena sering dibaca setiap harinya itu. Bukan sampai situ. Lah murojaahnya bagaimana Mbak? Ketika murojaah, kakak saya
ketika di pondok zaman dulu kan mandiri ya, masak sendiri, nyapu, segalanya dilakukan oleh santri ya. Itu ketika masak, beliau sambil baca Quran, bukan baca, Pak, sambil murojaah. Yang sudah dihafal itu sambil dimurojaah dengan masak, dengan setelika. Ketika nyapu, nyapu di dalam rumahnya kiainya itu sambil murojaah terus. Terus setiap hari dilakukan seperti itu. Dan ketika sudah hatam ya bacaannya lancar seperti itu. Seperti itu. Jadi, aslinya itu apa itu namanya ceritanya panjang, singkatnya seperti itu untuk mengakrabkan lisan kita dengan Al-Qur'an. Seperti itu. Itu sedikit cerita dari pengalaman kakak saya. Ini ada lagi untuk program mengakrabkan hafalan, ini ada murojaah bersama juga bisa ya. Atau tasmi ya. Tasmi kegiatan menyimak hafalan siswa dalam acara khusus atau pembelajaran juga untuk mengakrabkan eh, apa itu lisan kita dengan Al-Qur'an. Atau camp Al-Qur'an atau PDG yang kita kenal ya. PDG apa namanya? TKD, Qoyam Quran ya, seperti itu. Itu kan salah satunya kan untuk mengakrabkan hafalan kita, mengakrabkan lisan kita dengan Al-Qur'an. Atau khataman ya, khataman Al-Qur'an. Kalau sudah selesai juz 30, kita khataman. Yuk, khataman maksudnya itu yang satu ya sama dengan kegiatan tasbih tadi. Yang satu bait membaca, yang lainnya menyimak. Atau bisa juga dengan musabaqah hifdzil Quran seperti itu. Habis itu ada juga program tilawah mandiri nih. Tilawah mandiri ini dilakukan di rumah nih. Dilakukan di rumah kita untuk membiasakan anak-anak biar terjaga tilawahnya ya. Terjaga tilawahnya. Dan Al-Qur'an, roh Al-Qur'an itu tertanam pada diri anak-anak kita. Baik, sampai sini dulu nggih, Ustaz nggih. Ini ada sedikit motivasi untuk para penghafal Al-Qur'an atau pencinta Al-Qur'an. Kita dengarkan bersama-sama. Tidak mau bergerak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Dengar ya. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Yang bisa ikut nyanyi enggak apa-apa ya. Yuk. Menjadi para penghafal Quran tak semudah membalikkan tangan. Penuh perjuangan, butuh pengorbanan, ketekunan juga kesabaran. Surat demi surat dibacakan, ayat demi ayat dihafalkan. Tidak pernah melafalkan 30 juz pun dihatamkan. Surat demi surat dibacakan, ayat demi ayat dihafalkan. Tidak pernah melafalkan 30 juz pun dihatamkan. Tanamkanlah dalam diri murojaah setiap hari untuk membangun negeri. Ketika sendiri duduk atau berdiri, murojaah tak pernah berhenti. Ketika sendiri duduk atau berdiri, mari murojaah sampai mati. Mungkin sampai situ dulu ya Ustaz ya. Berhubung terbatasnya waktu, mohon maaf ya. Monggo kalau ini ada waktu 2 menit ya untuk pertanyaan, kalau ada yang ditanyakan monggo. Ya, silakan Ustaz Usada. Satu kali ya, satu pertanyaan. Nanti ini ada di chat ya Ustaz ya. Oh, ada di chat. Ustadz mau tanya, saya bacakan ya Ustadz. Oh ya, baik.
Adakah proses pembelajaran untuk menulis di IWR ini jika lihat alokasi waktu yang terbatas tiap sesi pembelajaran 1 JP? Ya. Ya, baik. Lanjut ini Ustazah Istiani, Ustazah. Monggo Ustazah. Nah, Ya silakan Ustaz, Ustaz. Ustadz kan ada anak ini yang agak susah gitu, mungkin karena memang dari ini kayak seperti pengucapannya seperti apa ada huruf yang nggak bisa gitu, seperti kayak ro gitu. Jadi biar supaya anak itu nggak minder atau bagaimana, terus kita kan tadi kan tadi sudah berulang-ulang, terus ada yang bisa, tapi ada yang belum bisa. Itu gimana Ustaz? Cara ininya? Oke, baik, cukup dua itu saja ya, Ustaz saja ya, waktunya enggak cukup nanti. Baik, untuk yang pertama, adakah untuk yang menulis ya di ilmu iman waruhan? Eh, langsung saya jawab tidak ada, Ustazah. Di sini kita fokus dulu ke bacaan anak-anak. Bagaimana bacaan anak-anak itu bisa membaca Al-Quran dengan lancar dan tartil. Seperti itu, Ustazah. Fokusnya ke bacaan dulu, bacaan dulu. Baru nanti yang ini, yang kedua, bagaimana kalau ada anak-anak yang apa itu namanya, meskipun bacanya sudah balik-balik, anggap saja sudah 100 kali, yuk, nggak hafal-hafal, terus makhorijulnya juga nggak bisa-bisa. Ya. Namanya anak, ya, nggak ada anak yang istilahnya anak bodoh itu nggak ada, cuma kecerdasannya kurang ya, kecerdasannya kurang. Kalau anak-anak seperti itu khusus adalah jangan sampai disamakan dengan anak-anak yang standar. Jadi memang polanya memang apa itu disendirikan anak-anak khusus memang. Enggak, eh, jangan sampai dipaksa anak itu bisa di waktu itu ya. Akan tetapi terus kita komunikasikan dengan orang tua. Ya. Kalau biasanya saya itu dengan orang tua itu kalau anak-anak enggak lancar hari itu langsung saya WA orang tuanya. Saya japri, Bunda, anak ini tadi baca halaman ini belum betul, nih, masih kurang lancar atau makhorijul hurufnya salah. Mohon nanti di rumah apa itu diajari lagi seperti yang Ustadz contohkan. Langsung saya voice note itu apa itu suara saya. Langsung saya voice note seperti ini Ustadz. Karena apa kalau kita mengandalkan di sekolah saja apa itu agak sulit ya. Makanya itu kita minta bantuan ke orang tua wali murid seperti itu Ustazah. Ini waktunya sudah terbatas ini semoga terjawab nih Ustaz Sadang nih. Mohon Iya. maaf yang lain belum Beri bisa waktu nih ya. karena waktunya terbatas. Sampai situ aja Ustazah Nabila nih. Sebelum Iya. saya akhiri saya mohon maaf kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seumpama belum jelas nanti bisa japri. Japri saya ya. Gitu. Ustazah. Ya, baik, jazakumullah khairan Ustadz Lukman atas ilmunya. Ini masih ada yang raise hand ya, Ustazah Kamala. Nanti bisa disampaikan pertanyaannya via grup WhatsApp aja ya, Ustazah. Nanti kami teruskan ke Ustadz Lukman. Ya, setelah Ustazah, ini, saya izin live dulu ya Ustazah ya. silakan Ustadz. Baik. Setelah ini kita ada break menuju sesi pembekalan ruhiyah. Sambil break bisa kembali ke ruang utama ya Ustadz Ustazah.